Saya nggak mau iman saya bergantung pada pendeta baik sama saya atau enggak. Pendeta mau sentimen sama saya, yang penting Tuhan, Engkau sudah mau mati untuk aku. Aku mau berikan hidup untuk Tuhan, gak bergantung kepada siapapun. Walaupun penantua gak memperhatikan, malah ngomongin, gak apa-apa, yang penting tetap antusias melayani jiwa-jiwa. Rohani kita harus mandiri, saudara. Jangan bergantung kepada siapapun. Satu kali nanti penantua pemimpin saudara mungkin ya, Tuhan izinkan membuat saudara gak berkenan, membuat saudara, aduh kok begini sih, terus sekarang beda, terus sekarang beda. Ngapain kita bergantung sama begitu? Mari mata kita fokusnya kepada kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan, kita utang kasih sama Tuhan. Kita perlu belajar iman supaya kita memiliki rohani yang mandiri, saudara. Yang ketiga, kita mempelajari iman untuk memperoleh pengertian iman yang sama. Banyak orang pengertian imannya nggak sama, saudara. Ya, iman itu bukan kita gunakan, bukan sesuatu yang kita pergunakan ketika krisis datang. Itu salah sekali, saudara. Ya, biasanya iman itu kita pergunakan ketika krisis datang. Makanya bingung, saudara. Ketika krisis datang, ya aku percaya dipompa imannya, ya, disugestiin, saudara. Tidak terjadi apa-apa, kecewa. Iman itu sesuatu yang kita pergunakan justru sebelum krisis datang, supaya agar kita siap ketika krisis datang. Dengan demikian kita cukup memiliki untuk keperluan apapun nanti. Ketika iman kita siap terus, kita nggak takut krisis datang. BBM naik, biarin aja, saudara. Nggak apa-apa, jangan saudara ikut demonstrasi. Ya, kalau saudara ikut demonstrasi berarti saudara nggak percaya sama Tuhan. Loh, apa hubungannya nggak percaya sama Tuhan? Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus percaya kepada pemerintah. Karena pemerintah hamba Tuhan. Amin. Ya, apapun yang diputuskan pemerintah ada di dalam kontrol Tuhan. Nah, kita harus percaya itu. Kita harus tahu mengenai itu, saudara. Ya. Pemerintah mau naikin premium 10.000, puji Tuhan, Tuhan, apa sih rencanamu selanjutnya, Tuhan? Ada apa kok premium 10.000, Tuhan? Nanya sama Tuhan, jangan protes sama pemerintah. Orang yang punya iman begitu, saudara. Urusannya selalu sama Tuhan terus. Jangan nyalahin orang. Ya, itulah iman. Tapi iman pun perlu dipelihara, saudara. Ada banyak orang-orang yang sudah punya benih iman. Semua kita sebenarnya benih iman sudah ada. Kalau saudara nggak punya benih iman, nggak mungkin saudara ada di ruangan ini. Amin. Tapi kan benih iman ini nggak bisa didiemin aja. Benih iman ini harus disiram, dikasih pupuk. Salah satu pupuknya saudara nggak usah cari di mana-mana. Nggak usah dicari di mana-mana. Cukup saudara ada di Komsel, ada di SPK, itu salah satu pupuknya. Saya membuktikan, saudara seiman kita, tanpa kita sadari, memupuki iman kita. Daud ketika, ya kan ada 5 penopang yang disingkirkan. Pertama posisinya dia. Ya, posisinya kenapa disingkirkan? Habis lalu dia sudah di Alkitab memang nggak ditulis. Daud itu agak sedikit lupa daratan. Setelah ngalahin Goliat, tadinya sebelum ngalahin Goliat, dia kan ada di istana raja. Yang sudah enggak nangan wedus lagi. Dia sudah enggak menggembalakan kambing domba lagi. Daud naik pangkat, saudara, posisinya tinggi, ada di istana raja, menjadi pemegang kalau di sini ajudan presiden gitu loh. Ya, dia yang membawa itu loh senjatanya Saul. Ya, saudara baca sendiri nanti ya. Nah, Daud naik pangkat, saudara. Nah, kemudian apalagi setelah ngalahin Goliat, Daud naik pangkat lagi, dijadikan kepala pemimpin pasukan 1.000. Mungkin udah apa ya? Di bawahnya brigjen itu apa sih? Kolonel ya? Ya kolonel mungkin, nggak langsung jenderal lah. Itu keterlaluan.
langsung kolonel saudara. Sedikit lagi jenderal ya. Bayangin, anak kemarin sore ngalahin Goliat itu pas mungkin kebetulan dia kena pedangnya itu. Sebenarnya bukan kebetulan, dibantu malaikat itu. Bantunya kan dibantu malaikat supaya pas kena pedangnya Goliat. Nah, saudaraku, Daud itu setelah itu dia kelihatannya sangat ada di comfort zone, ya, ada di area nyaman. Dia udah lupa Tuhan singkirkan itu. Caranya gimana? Daud disanjung-sanjung dulu. Makanya kalau pas lagi seneng-seneng, hati-hati saudara. Hati-hati, lebih baik berdoa saudara. Daud nggak berdoa. Wah, dia diarak keliling kota. Kemudian orang-orang pada nyanyinya benar-benar nyanyi di hati Saul. Masa dibilang Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kapan mengalahkan berlaksa-laksa musuh? Hanya ngalahin Goliat dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Makanya Saul kan kupingnya merah, hitam, hijau, ya kan? Nah, akhirnya kehilangan posisi Daud. Daud akan dibunuh sama Saul. Dia lari kemana-mana. Dia minta pertolongan istrinya. Istrinya pun tidak bisa nolong. Malah istrinya suruh dia pergi, ninggal. Kehilangan posisi dan istri. Dia lari ke penatua namanya Samuel. Samuel pun juga nggak bisa nolong dia. Dia kehilangan penasihat rohani. Dia lari ke sahabat sejati. Sahabat sejati sehidup semati, padahal nggak begitu. Yonatan pun juga nggak bisa. Dia kehilangan Yonatan, dia lari. Terus akhirnya yang kelima menempatnya apa? Dia ingin melindungi dirinya dengan apa? Jual diri, jual harga diri, pura-pura gila. Masa sih lupa? Pura-pura gila selalu. Akhirnya harga diri pun nggak bisa melindungi hidupnya. 5 penopang disingkirkan. Dan akhirnya Daud lari dari masuk ke gua Adulam, ke gua satu, ke gua yang lain. Daud lari dalam ketakutan. Di dalam saya akan ajak untuk kita melihat sebentar di dalam 1 Samuel pasal 23. Kita akan buktikan bahwa benar-benar kita membutuhkan saudara seiman. 1 Samuel pasal 23 ayat 15 dan 16. Di situ nggak ada apa-apa. Nah, ini dia. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud apa? Mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Lalu dia ngapain? Sekali lagi, dia ngapain? Ayo sama-sama, dia ngapain? Menguatkan apa? Terus Daud, ya. Jadi Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Kenapa? Karena Yonatan melihat Daud stres berat. Daud sudah imannya nggak hidup lagi, imannya jadi lemah. Sebenarnya Tuhan akan kasih, kenapa aku dibiarkan dikejar-kejar kayak tikus dikejar anjing? Kenapa Tuhan kau biarkan musuhku di Mazmur itu loh, sudah membaca sendiri. Tuhan, sepertinya kau gak mendengarkan seruanku. Engkau izinkan musuhku mengejar-ngejar aku. Tuhan, di mana kau? Dengarkan seruanku. Itu Mazmur itu banyak loh saudaraku ya. Itu Daud itu nangis sekali. Ya, Daud sampai ke frustasi, sebenarnya Tuhan engkau ada atau enggak sih Tuhan? Tuhan hampir hilang kepercayaannya. Makanya Yonatan melihat, dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah.